tadi olahraganya? Sudah sarapan tadi? Belum? Makan belum? Oh belum. Tadi istirahat sudah? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kita lihat di sini. Apa yang anak-anak lihat di sini? Ayo. Apakah ini jalanan? Terus apa lagi? Apa lagi? Ini poster? Poster apa ini? Poster iklan. Ya. Emang iklan itu selalu menarik perhatian kita semua. Seperti apa? Misalnya di pinggir jalan itu kan ada kan poster iklan itu kan? Atau di Mading juga ada iklan-iklan, di mall-mall itu kan ada ya. Nah, coba sekarang kita lihat lagi. Nah, di poster makanan sehat ini terdapat apa saja yang anak-anak kenali? Semangka, ya betul. Jagung, iya. Susu. Ada lagi nggak? Biskuit. Enggak, biskuit di situ. Tandanya apa ya kalau biskuit? Di sini ada makanan sehat yang tercentang hijau itu adalah sehat. Makan. Nah, yang makanan sehat inilah, semua makanan inilah yang punya kandungan gizi untuk kita mendapatkan kandungan gizi yang baik dalam tubuh kita. Biar untuk energi kita biar kuat, biar dapat berpikir, biar sehat juga. Tuh ada buah semangka, jagung rebus, dan telur serta keju. Susu. Iya. Nah, semua makanan sehat ini tadi, sumber makanannya didapat dari mana? Perkebunan, ya. Terus? Dari hewan. Dari hewan. Ya. Ini didapatkan dari pasar yang bersih. Terus apa lagi nih? Bangun di rumah kayak sayur kita tanam. Kalau di pasar kita bisa juga mendapatkan sayuran, buah-buahan, protein seperti ikan, telur, gitu kan? Ya. Tapi dengan pasar yang bersih. Terus apa lagi? Kandang yang bersih dan sehat. Iya. Nah, lingkungan yang seperti ini dengan lingkungan yang bersih dapat membantu kita mendapatkan makanan yang baik untuk di tubuh kita. Nah, sekarang kita memasuki mengenal organ-organ tubuh. Kalau kita masuk ke makanan itu kan kita akan proses ada sistem pencernaan kan? Siapa yang tahu urutan sistem pencernaan pada tubuh manusia? Ya, siapa yang
mencium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika mulai besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi tarik untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsid berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tertentu. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus.
Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar, menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk menikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan otot, mineral, banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan dijaga teratur dan mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, mencari ilmu, dan cita. Sudah? Sudah videonya? Sudah hafal dengan urutan sistem pencernaan tubuh manusia? Sudah paham dengan fungsi-fungsinya? Ya. Ibu di sini akan merangkum dari video tersebut. Sistem pencernaan tubuh manusia, urutannya adalah yang pertama adalah mulut. Makanan masuk ke mulut, terus terdapat 2 proses di dalam mulut, yaitu proses gigi mengunyah makanan menjadi makanan kecil. Dan yang kedua adalah proses kimiawi. Proses kimia itu apa? Mengunyah kembali agar halus dengan enzim yang terdapat pada air liur. Setelah itu masuk ke urutan kedua, yaitu kerongkongan. Makanan di dalam kerongkongan itu ada gerakan yang meremas-remas. Gerakan apa itu? Gerakan apa namanya? Siapa yang tahu? Kurang tepat, saya kira. Peristaltik. Iya. Nih, terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang meremas-remas yang mendorong makanan masuk ke lambung. Dan lambung ini adalah urutan yang ketiga. Makanan di lambung dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung dan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Setelah diproses di lambung, urutan yang keempat apa? Usus halus. Benar sekali dia. Usus halus ya. Nah, di sini itu makanan mulai siap diserap. Disinilah tubuh mengambil nutrisi baik dari makanan untuk pertumbuhan kita, kesehatan dan kecerdasan kita. Dan di sini juga usus halus itu panjang, sekitar berapa? 6 meter. 6 meter. Panjang banget. Tadi kecil. Iya. Kan itu kan bentuknya kan melika-lika. Nah, setelah diproses, di sini kan nutrisi baik dari usus halus. Setelah itu sisa makanan
kita akan mengeluarkan feses tersebut. Nah, anus inilah yang menjadi jalan terakhir dalam sistem pencernaan tubuh manusia untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tersisa. Inilah dia urutannya ya, namanya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ke anus. Sudah ada yang hafal? Sudah? Nah, sekarang ada kuis. Kuis ya. Apakah aku? Coba. Siapa yang bisa jawab? Pia? Coba kita lihat ya, benar enggak ya? Benar, kerongkongan nanti ya. Nanti ambil ya, kerongkongan ibu ya. Nah, yang kedua, kuis yang kedua adalah siapa? Adalah? Oh iya, benar. Coba kita lihat. Benar sekali. Yang membuka menjadi feses dan dibantu oleh bakteri baik E. coli. Nah, sekarang ibu akan memberi tugas. Ya, anak-anak, ibu minta tolong tugasnya adalah ini, membuat poster tentang makanan sehat yang ada di sekitar lingkungan rumah. Minggu depan akan kita tempel di dinding sekolah. Poster? Iya, poster. Nggak apa-apa. Kalau misalnya yang pintar tanpa, itu nggak apa-apa. Nah, kalau pintar tanpa boleh. Pakai aplikasi Canva nggak apa-apa. Atau di A4 dapat sendiri juga boleh. Ya? Oke? Nah, terima kasih anak-anak. Dan tugas ibu adalah makan makanan yang sehat dan jagalah sistem pencernaan pada tubuh kalian. Dengan menjaga sistem pencernaan tubuh kalian akan menjadi sehat dan pencernaan pun lancar dengan kalian memakan makanan yang sehat. Oke ya? Terima kasih anak-anak hebat. Ibu akhiri